Kita akan masuk tema kajian kita pada kesempatan kali ini. Bersyukur kepada Allah. Yang dimaksud tentu mensyukuri nikmat Allah. Jadi syukur nikmat. Pemirsa, pendengar dan peserta kiram yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita perhatikan, kita cermati, kita telaah, kata nikmat itu di dalam Al-Quran konotasinya itu adalah rizki. Setiap disebut kata nikmat disebutkan itu konotasinya adalah rizki. Jadi dalam Al-Quran nikmat identik dengan rizki. Nah, rizki itu apa? Nikmat itu apa? Rizki itu apa? Kemudian syukur nikmat itu bagaimana? Itu perlu kita pahami. Kita sebagai manusia harusnya bersyukur kepada Allah. Karena sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini pun rizki kita sudah ditetapkan oleh Allah. Rizki kita sudah ditetapkan oleh Allah, sudah diatur oleh Allah. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan. Jadi pemirsa, pendengar dan peserta kiram, kalau bicara nikmat dalam Al-Quran, kita sadar atau tidak sebetulnya nikmat itu ada dua macam. Pertama, nikmat yang sudah melekat pada diri kita tanpa kita minta, tanpa kita cari. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sebetulnya nikmat. Nikmat yang sungguh luar biasa. Dan nikmat ini yang melekat pada diri kita itu kita tidak minta. Kita tidak perlu mencari. Sudah Allah kasih sejak kita lahir ke dunia ini. Nikmat mata, nikmat hidung, nikmat telinga, nikmat lisan, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah nikmat. Tapi manusia biasanya tidak menyadari tersebut. Karena manusia itu dalam benaknya, dalam pikirannya yang namanya nikmat itu adalah wujud real materi. Sehingga kalau belum mendapatkan materi, maka dia merasa belum mendapat nikmat. Na'udzubillah. Padahal nikmat itu ada dua. Nikmat yang memang kita tidak perlu mencari, kita tidak meminta, sudah Allah beri, sudah Allah kasih. Itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya di situ. Sifat Ar-Rahmannya di situ. Manusia tidak minta, sudah dikasih, melekat pada dirinya. Kemudian yang kedua ada nikmat yang memang perlu diusahakan, perlu untuk dicari, dan biasanya ini sifatnya materi. Nah, namun manusia biasanya umumnya atau pada umumnya itu mengatakan nikmat itu kalau berkaitan dengan materi yang bisa dilihat secara kasat mata. Adapun yang melekat pada dirinya, banyak manusia termasuk kita mungkin kalau tidak hati-hati itu juga merasa itu bukan nikmat. Padahal kita sudah diberi mata oleh Allah. Sudah diberi oleh Allah penglihatan, pendengaran, kemudian lisan dan lain sebagainya. Maka ini wajib kita syukuri. Nah, cara mensyukuri nikmat itu bagaimana? Maka ini yang akan kita bahas. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat? Tapi perlu kita pahami dulu apa itu syukur nikmat. Secara sederhana, syukur nikmat bisa kita definisikan, kita artikan, yaitu ungkapan kebahagiaan dan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dicurahkan dengan cara menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan fungsinya yang telah ditetapkan, digariskan, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syukur nikmat. Kita ambil contoh. Kita sudah diberi oleh Allah nikmat penglihatan tanpa kita minta. Tanpa kita minta. Berapa banyak nikmat penglihatan itu yang tidak didapatkan oleh orang lain. Dan kita tanpa minta, kita sudah diberi penglihatan oleh Allah.
Maka bagaimana kita gunakan mata kita ini sesuai dengan fungsinya yang sudah ditetapkan dan digariskan oleh Allah. Mungkin kalau kita ditanya fungsi mata itu apa, mungkin hanya sebatas menjawab fungsi mata untuk melihat, tidak berhenti sampai di situ. Kalau syukur nikmat mata harus sesuai dengan fungsinya kita gunakan. Maka fungsi mata adalah untuk melihat hal yang baik-baik, hal yang diridhoi oleh Allah, hal yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka bagi orang yang betul-betul mensyukuri nikmat Allah, dengan mata yang sudah Allah berikan, maka dia akan palingkan pandangannya dari hal-hal yang tidak disukai dan tidak diridhoi oleh Allah. Dia akan gunakan matanya untuk melihat hal-hal baik, akan gunakan matanya untuk melihat ayat-ayat Allah, untuk membaca ayat-ayat Allah, untuk melihat kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah, hal-hal yang baik. Hal-hal yang tidak baik, yang tidak disukai dan tidak diridhoi oleh Allah, orang yang beriman, yang ngerti betul, paham betul, mensyukuri nikmat mata, nikmat penglihatan, maka secara otomatis langsung akan dia palingkan. Karena tidak akan bisa menyatu. Yang hak dan batil itu tidak akan bisa menyatu. Orang yang mengerti tentang syukur nikmat itu tidak akan ikhlas melihat hal-hal yang tidak baik, melihat hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Mari kita renungkan, pemirsa, pendengar, dan juga peserta Giram 24/1. Ada satu kisah ini cukup populer, meski kisah ini cukup lama, dan ini nyata, bisa antum, bisa panjenengan lihat di YouTube. Ini kisah sudah sangat populer. Ada seorang anak kecil, namanya Mu'ad, dia dari Asyut, Mesir, itu mengalami atau kehilangan penglihatan sejak usia 4 tahun. Sejak usia 4 tahun. Kemudian mulai menghafalkan ayat-ayat Allah itu sejak usia 6 tahun. Dengan cara dia mendatangi seorang syekh, yang kebetulan syekh tersebut tinggal di Zakzi. Jarak dari rumah sampai ke rumah syekh tersebut itu kurang lebih 1 jam. Maka Mu'ad ini diantar oleh ayahnya seminggu, pada awalnya hanya 2 kali. Karena syekhnya hanya mengizinkan 2 kali. Dengan menempuh jarak 1 jam mengendarai motor butut. Datang ke syekhnya dan mengiba kepada syekhnya agar ditambah harinya, bukan seminggu 2 kali lagi, tapi seminggu 3 kali. Kemudian syekhnya mengabulkan. Dan perlu Bapak, Ibu, atau peserta Giram pahami, ketahui, jarak yang ditempuh dari rumahnya sampai ke rumah syekhnya ini adalah 1 jam. Dan tidak jarang, jarak tempuh 1 jam dengan sepeda motor butut ini, begitu sampai di hadapan syekhnya, anak ini hanya diizinkan atau diajari ayat Allah hanya 1 ayat. Misalkan Alif Lam Mim, begitu saja. Terus disuruh pulang. Berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan. Hanya 1 ayat. Tetapi dengan ghirah, keinginan yang begitu luar biasa, tekad yang luar biasa. Hingga akhirnya, singkat cerita, Mu'ad ini, beliau ini kemudian atas pertolongan Allah, beliau bisa hafal secara mungkin ayat-ayat Allah. Dalam keadaan tunanetra. Hilang penglihatan sejak usia 4 tahun. Bisa kita bayangkan. Anak usia 4 tahun mulai menghafalkan di usia 6 tahun. Seorang anak yang belum masuk usia baligh, andai kata Allah wafatkan pun dia tanpa hisab. Masuk surganya Allah. Tetapi apa? Anak ini, beliau ini, Mu'ad ini, ingin sekali untuk menghafalkan ayat-ayat Allah. Maka ketika ada salah seorang reporter televisi yang datang ke rumahnya, ketika ditanya, "Hei Mu'ad, apa yang akan kamu minta andai kata Allah mengabulkan permohonanmu?" Jawabannya menggetarkan hati. Mu'ad
Beliau ini menjawab, wallahi, demi Allah, saya tidak pernah memohon kepada Allah dalam setiap sholatku, dalam setiap sujud panjangku agar Allah mengembalikan penglihatanku. Luar biasa. Jawaban yang sangat-sangat menggetarkan jiwa. Biasanya kita ini, kalau penglihatan kita dihilangkan oleh Allah, langsung kita bersujud memohon kepada Allah setiap waktu. Permohonannya satu, agar Allah mengembalikan penglihatan kita. Tetapi Mu'ad tidak. Wallahi, demi Allah, saya tidak pernah memohon kepada Allah dalam setiap sholatku agar Allah mengembalikan penglihatanku. Karena mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi hujahku di hadapan Allah. Saat aku berdiri seorang diri di hadapan Allah, dengan penuh rasa ketakutan, badan gemetar, tangan bergetar, badan menggigil karena takut. Nanti akan aku jadi, mudah-mudahan bisa menjadi hujahku di hadapan Allah. Dengan hilangnya penglihatan ini, aku bisa menghafalkan ayat-ayat Allah. Oleh karena itu saya tidak akan pernah memohon kepada Allah agar Allah mengembalikan penglihatanku. Karena itu nanti mudah-mudahan bisa aku jadikan sebagai hujah. Kalau sampai di hadapan Allah ternyata saya termasuk orang-orang yang akan disiksa oleh Allah, maka saya akan mohon kepada Allah, ya Allah, dengan Quran yang aku bawa ini, ringankanlah azabku, ringankanlah siksaanku. Maka ini sangat bergetar. Jawaban yang di luar prediksi kita. Jawaban seorang anak kecil. Dan yang paling bergetar lagi ketika dia mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama alayya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepadaku dengan menghilangkan penglihatanku ini. Sehingga dengan hilangnya penglihatanku, aku bisa menghafalkan ayat-ayat Allah. Dengan hilangnya penglihatanku, aku bisa menghafalkan ayat-ayat Allah yang kelak mudah-mudahan bisa menjadi hujahku di hadapan Allah untuk meringankan siksaanku. Anak ini sampai mengatakan hilangnya penglihatannya itu sebagai nikmat. Lah kita sudah diberi nikmat mata oleh Allah, hidup berkecukupan, diberi kemudahan demi kemudahan oleh Allah. Jangankan menghafal ayat-ayat Allah. Jangankan menghafal ayat-ayat Allah. Untuk membacanya pun mungkin tidak pernah tersentuh. Ayat-ayat Allah tidak pernah kita sentuh. Karena kita terlalu disibukkan oleh urusan dunia. Maka apa yang akan kita katakan di hadapan Allah nanti dengan nikmat penglihatan yang sudah Allah berikan. Belum lagi dengan nikmat lisan. Lisan ini sangat berbahaya. Sampai Nabi kita mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia gunakan lisannya untuk berkata dengan perkataan yang baik-baik. Kalau tidak bisa, hendaknya dia diam. Maka lisan yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai sebuah nikmat ini, mari kita jaga, kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Hindari perkataan-perkataan kotor. Perkataan kotor itu bukan hanya sebatas misuh kalau dalam bahasa Jawanya. Kalau misuh jelas, orang sadar, manusia ngerti yang namanya misuh itu adalah perkataan kotor. Tetapi perkataan kotor bukan hanya sebatas misuh. Menghujat saudaranya itu juga perkataan kotor. Menghina, mencela, mencaci, memfitnah itu juga perkataan kotor. Menghibah itu juga perkataan kotor. Memberikan informasi-informasi palsu itu juga perkataan kotor. Kepada si A kepada si Fulan mengatakan A, kepada
si fulan mengatakan B, itu juga perkataan kotor. Maka kalau kita betul-betul ingin bersyukur atas nikmat lisan yang telah Allah berikan ini, gunakan sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk berkata dengan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Dengan lisan ini ada larangan. La yaskhar qaumun min qaumin. Kita dilarang oleh Allah untuk saling mengolok-olok. Al-Hujurat 11-12. Dengan lisan ini kita tidak boleh menggunjing satu dengan yang lain. Wala yakhtab ba'dukum ba'da. Jangan kamu gunjing, ghibah antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita ingin bersyukur kepada Allah, mari gunakan lisan kita sesuai dengan fungsinya yang sudah ditetapkan dan diridhoi oleh Allah. Itu baru fungsi mata, fungsi lisan. Belum fungsi-fungsi yang lain yang sudah melekat kepada kita sebagai nikmat. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Namun biasanya nikmat yang sudah melekat ini kita tidak perlu mencari, kita tidak perlu meminta, sudah Allah kasih, itu biasanya tidak kita sadari bahwa itu sebagai sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Karena manusia termasuk kita, na'udzubillah, umumnya melihat, memandang nikmat Allah itu adalah materi yang real. Kalau kita belum mendapatkan materi, maka kita belum mendapatkan nikmat. Na'udzubillah. Itu baru nikmat yang pertama yang melekat kepada kita. Nikmat yang tidak perlu kita cari, nikmat yang tidak perlu kita minta, sudah Allah beri. Dan saat